Jadi selama ini kalau kita bahas mengenai trading itu kan yang dibahas mengenai analisa teknikal, analisa fundamental, kemudian indikator dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah ada yang membahas mengenai bagaimana sih cara mengambil keputusan yang tepat ketika kita itu trading. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra ya. Dan kali ini saya mau bahas mengenai bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat ketika kita itu transaksi di trading ya. Entah itu trading apapun, kita harus menyesuaikan keputusan apa yang harus diambil. Oke, pertama kita akan bahas di forex dulu ya. Jadi selama ini kalau kita bahas mengenai trading itu kan yang dibahas mengenai analisa teknikal, analisa fundamental, kemudian indikator dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah ada yang membahas mengenai bagaimana sih cara mengambil keputusan yang tepat ketika kita itu trading. Karena ini menjadi kuncinya ya, ketika kita itu bisa mendapatkan keuntungan dan kita bisa mendapatkan profit dari trading ini. Kenapa? Kalau kita melihat area support dan resisten saja dari chart gitu ya, dan biasanya saya kirim area support dan resisten ini di grup Telegram yang saya kelola gitu ya. Ternyata banyak sekali yang nggak ngerti ini maksudnya apa gitu kan. Nah ini memang butuh keahlian khusus sih ya, bukan rumit-rumit, cuman cukup sederhana. Karena ketika melihat gambar atau melihat analisa teknikal itu biasanya orang punya persepsi yang berbeda-beda. Sekarang ketika teman-teman melihat analisa seperti ini ya, ini saya sudah menggambarkan area support dan resistennya. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pasti berbeda-beda ya, dan tidak langsung punya gambaran, oh ini harganya itu mantul di area sekian, kemudian harganya itu tembus di area sekian. Pasti tidak langsung seperti itu ya kan, karena butuh mencerna ya, butuh mencerna ini seperti apa, ini sebenarnya apa gitu. Nah kalau teman-teman sudah tahu mengenai support dan resisten, itu pun juga belum tentu teman-teman ngerti ini rencananya harganya itu akan kemana ya, seperti itu ya. Jadi kita memang butuh perencanaan dan butuh cara untuk mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil itu bisa tepat di dalam trading forex ini. Jadi saya akan bagikan tipsnya supaya teman-teman itu bisa lebih tepat dalam pengambilan keputusan di trading forex ini. Entah itu dengan menggunakan indikator apapun ya, yang jelas adalah dalam mengambil keputusan di trading forex itu sangat penting sekali. Oke, tips yang pertama ya, ketika trading itu harus dalam kondisi yang tenang ya. Ini kunci utama ketika trading ya, dan juga lagi dalam mood yang bagus ya untuk trading. Kalau teman-teman trading tetapi moodnya itu lagi jelek atau mungkin lagi kesel sama temennya, kesal sama istrinya, ya jangan. Karena kalau moodnya lagi jelek itu akan mempengaruhi keputusan kita ketika melihat market. Misalnya nih, kita jadi keputusannya itu tidak matang dan terkesan keputusannya tergesa-gesa gitu ya. Jadi misalnya, wah ini ketika harganya tembus ini, wah ini bakal bisa naik sampai ke atas ini. Padahal kita belum menemukan area konfirmasinya ya. Karena ketika membuat keputusan itu juga penting mencari area konfirmasi gitu ya di dalam trading forex ini ya. Nah ini yang kedua ya. Jadi yang kedua itu kita harus mencari area konfirmasinya di mana. Nah untuk area konfirmasi itu bisa dengan sebenarnya sama ketika teman-teman mencari area support dan resisten, itu juga bisa digunakan sebagai area konfirmasinya. Ditambah juga dengan munculnya candlestick tertentu, nah itu juga bisa dijadikan sebagai area konfirmasinya. Saya kasih contoh deh,
Gini ya, kalau teman-teman akan entry posisi sell di sini, harusnya teman-teman menunggu harganya ini menembus di area ini, misalnya ya, di area kecil ini. Ini sebagai titik konfirmasinya, ini sebagai area konfirmasinya. Nah, kalau sudah tembus di sini, teman-teman bisa open posisi sell, entah itu mungkin sampai targetnya di sini ya, area supportnya, atau kalau targetnya lebih panjang ya teman-teman tinggal ketika harganya lewat sini ya, menyentuh sini, teman-teman tunggu. Kalau sudah lewat dari ini, berarti teman-teman bisa memasang target sampai di sini ya. Ini sebagai area support yang ketiga ya, dari 1, 2, 3 ini. Nah, seperti itu area konfirmasinya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau open posisi buy, di mana opennya? Ya berarti harus ketika harganya itu menembus di atas sini dan pasangnya itu di atasnya sini. Jadi jangan pas di area resisten ini, jangan ya, karena kalau pas di area resisten ini ketika harganya mantul itu kita bisa rugi. Nah, ini pun juga mantul ya kan, mantul seperti ini. Nah, tapi ketika ketipu dengan bentuk candle yang seperti ini, gimana solusinya? Ya, kita jangan langsung entry posisi, kita harus mencari candle konfirmasi ya. Kalau cuman satu candle ini saja itu kurang bisa untuk mencapai target ini di resisten kedua ini. Tapi kalau muncul beberapa candlestick lagi dan misalnya ini dari satu candlestick cuma naik sampai sini dan candlestick setelahnya bisa tembus, nah itu baru teman-teman bisa entry posisi buy. Karena pergerakan market itu biasanya ketika terjadi volatilitas yang tinggi itu bakalan koreksi terlebih dahulu. Itu ya kuncinya. Kemudian yang ketiga, gunakan support dan resisten. Support dan resisten itu sangat penting sekali ya, meskipun teman-teman bisa menggunakan indikator yang teman-teman pahami, cuman support dan resisten itu juga harus dipahami. Saya sudah banyak membuat video mengenai support dan resisten, cara menemukan area support dan resisten itu juga sudah banyak. Silakan teman-teman lihat di video saya sebelumnya gitu ya. Jadi intinya adalah saya di sini menggunakan support dan resisten itu patokannya dari bentuk-bentuk candlesticknya ya, dari puncak dan lembahnya juga ya. Jadi saya patokannya dari situ karena saya punya keyakinan bahwa ketika harga itu ranging atau ada candlestick merapat di area tertentu di sini ya, itu menjadi area keseimbangan dari pergerakan harga tersebut. Makanya ketika harganya itu melewati level-level atau area-area yang rapat-rapat seperti ini, akan terjadi pemantulan atau koreksi ya. Contohnya ini area rapat ini ketika kita tarik di depan sini ternyata harganya memang benar-benar koreksi di area harga ini ya. Itu support dan resisten penting ya. Lalu kemudian buat rencana cadangan. Ini sangat penting karena saya lihat ketika orang trading itu hanya cuman membuat satu keputusan saja ya. Misalnya buy, oh ya buy sampai sini. Kemudian pasang SL-nya sampai sini misalnya seperti itu ya. Itu cuma satu rencana saja. Kita juga harus menyiapkan rencana cadangan ketika sewaktu-waktu harganya itu berbalik arah ya. Ingat teman-teman, trading itu bukan sesuatu hal yang pasti, tetapi trading itu bisa berubah setiap saat. Jadi kalau kita cuma punya satu rencana cadangan saja ya bisa bablas akunnya. Dan selalu memasang stop loss ya. Stop loss itu menjadi wajib hukumnya ketika kita trading. Walaupun teman-teman itu ada yang percaya diri tanpa menggunakan stop loss, tapi ya kalau nggak menggunakan stop loss kita tinggal sedetik aja udah bisa berubah nanti marketnya ya. Kemudian yang kelima nih, setelah semuanya selesai tadi ya, teman-teman tinggal pantau saja ya, tinggal pantau, tetapi mantaunya itu jangan terlalu sering dan mantaunya itu di
pakai gembira aja ya, jangan terlalu terlalu terforsir lah dengan chart itu ya. Santai saja ketika mantau. Kan gini, bayangannya kalau kita sudah memasang stop loss dan lain-lain sebagainya, kalau loss pun kan kita sudah ada batasannya. Jadi kalau loss kita tahu nih, oh batasannya sampai sekian ya, berarti nggak apa-apa dong. Kalau misalnya sudah loss, berarti saya sudah menyiapkan rencana cadangannya itu. Jadi makanya rencana cadangan itu juga penting ya. Kemudian yang terakhir, ketika Anda trading, kerjakan sambil Anda melakukan kegiatan yang lain yang membuat Anda senang ya. Karena trading itu kalau kita kerjakan terlalu fokus ya, terlalu terforsir itu ya, itu juga nggak bagus juga. Justru ketika kita terlalu terforsir dengan trading ini justru akan ya merusak keputusan-keputusan yang bisa kita ambil, yang seharusnya keputusan itu menjadi keputusan yang bagus, tetapi bisa berubah menjadi keputusan yang tidak bagus karena kita terlalu terforsir ya. Bisa-bisa kita bisa menjadi overthinking ketika kita melakukan transaksi di trading forex ini ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ingat ya, di dalam trading kita harus selalu punya rencana cadangan ya untuk melakukan transaksinya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen bergabung dengan komunitas saya. Silahkan teman-teman bisa akses di gainhunter.com/free. Nanti akan kita pandu bagaimana teman-teman belajar trading mulai dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Oke, gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.